Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Febriani. Saya berasal dari kelas PAI 6A. Kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam dalam novel Bidadari Bermata Bening, karya Habibur Rahman El-Shirazi. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Praktek Penelitian Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dian Arum Kartikasari MPD. Langsung saja ke latar belakang. Nah, di sini novel Bidadari Bermata Bening berisi nilai-nilai pendidikan agama Islam yang mana dapat diperoleh jika membacanya secara keseluruhan. Nah, nilai-nilai di dalam novel ini kaitannya sangat erat dengan kehidupan manusia, khususnya remaja pada saat ini, yang mana sudah sangat memprihatinkan, di mana hal itu adalah dampak tidak bijaknya menggunakan teknologi, seperti menggunakan menonton film porno, bermain judi online, dan sebagainya. Oleh sebab itu, saya tertarik meneliti dan mengkaji nilai-nilai pendidikan agama Islam yang terdapat dalam sebuah novel. Dalam hal ini, novel Bidadari Bermata Bening. Kemudian rumusan masalah. Bagaimana nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam novel Bidadari Bermata Bening karya Habibur Rahman El-Shirazi. Kemudian yang kedua, bagaimana relevansi nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam novel Bidadari Bermata Bening karya Habibur Rahman El-Shirazi terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam novel Bidadari Bermata Bening karya Habibur Rahman El-Shirazi. Yang kedua, untuk mengetahui relevansi nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam novel Bidadari Bermata Bening terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kegunaan penelitian secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi sumbangsi yang positif bagi dunia pendidikan, khususnya bagi pengembangan nilai-nilai pendidikan Islam dengan memanfaatkan karya seni sastra seperti novel. Secara praktis, bagi para pembaca diharapkan agar penelitian ini menjadi salah satu bahan rujukan dalam mengembangkan nilai-nilai pendidikan Islam. Nah, telah pustaka penelitian yang relevan yaitu yang berjudul Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam novel Rindu karya Terelie yang disusun oleh Eti Prasetyani. Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh saya yaitu penelitian Eti Prasetyani ini hanya mengkaji relevansi nilai-nilai pendidikan agama Islam di masa kini, sedangkan saya relevansi nilai-nilai pendidikan Islam terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam. Namun persamaannya itu objek kajiannya sama-sama menggunakan novel. Nah, kajian teori. Nah, nilai, pengertian nilai. Nilai artinya ukuran untuk menentukan apakah sesuatu itu baik atau buruk. Oleh sebab itu, hakikat dan makna nilai adalah berupa etika, norma, peraturan, undang-undang, adat, kebiasaan, aturan agama, dan rujukan lainnya. Kemudian yang kedua itu pengertian pendidikan agama Islam, di mana pendidikan agama Islam adalah suatu upaya untuk membentuk karakter peserta didik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tujuan pendidikan agama Islam maksud saya, menurut Al-Abrashi, pendidikan Islam bertujuan untuk mengadakan pembentukan akhlak yang mulia bagi kaum muslimin dari dulu hingga sekarang, persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat, menumbuhkan semangat ilmiah kepada para pelajar dan merumuskan keingintahuan dan memungkinkan ia mengkaji ilmu itu sendiri. Kemudian pengertian novel. Novel adalah prosa rekaan fiksi yang timbul pada masa kemerdekaan, tepatnya ketika para pengarang Indonesia belajar di Amerika. Nah, kerangka pikir. Teman-teman bisa melihat bagan dari kerangka pikir ini, di mana novel Bidadari Bermata Bening memuat nilai-nilai pendidikan agama Islam. Kemudian metode penelitian. Nah, pengertian novel diartikan sebagai prosa rekaan fiksi yang timbul pada masa kemerdekaan, tepatnya ketika Mohon maaf, tak ada kesalahan. Nah, jadi metode penelitian yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, artinya library riset. Maksudnya penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Objek penelitiannya itu karya sastra ini sendiri, yaitu novel ini sendiri. Sumber datanya, data primernya adalah naskah novel ini sendiri, sedangkan data sekundernya adalah data yang dikumpulkan dari berbagai sumber.
Kemudian jenis data adalah data kualitatif, tentu saja, karena tidak memuat angka-angka. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah pengambilan data yang didapat melalui dokumen-dokumen. Kelebihannya itu relatif murah dan lebih efisien. Kemudian teknik analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik metode analisis yaitu metode analisis isi. Maksudnya, suatu teknik sistematik untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan. Kemudian yang kedua, metode reduksi data. Maksudnya, bagian dari analisis menajamkan, menggolongkan, dan mencari mana yang data yang perlu dan tidak. Kemudian terakhir, kesimpulan atau verifikasi data. Nah, pada bagian ini, peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah didapat. Nah, ini adalah daftar pustakanya, namun ini hanya sebagian. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.